Saat lagi kita akan memperkenalkan 3 wasit dan juga kedua starting 5 pada pertandingan siang hari ini atau sore hari ini. Yang dipimpin oleh kru chief Suara Yoga Sangara. Ini wasit yang sudah cukup lama juga, Pak. Juga ada di IBL walaupun secara umur masih cukup muda. Suara Yoga Sangara didukung oleh umpire 1 dan umpire 2 yang akan memandu pertandingan pada siang hari ini antara Pacific Sesa Surabaya pada pertandingan Tangerang Hawks Basketball. Dan saat lagi kita akan memperkenalkan starting 5 dari tim tamu Tangerang Hawks Basketball. Ini dia coach dari Pacific Sesa Surabaya, coach Diki Fredo. Ya, starting 5 dari Tangerang Hawks Basketball: Dani Ray, Gabriel Rizky, lalu ada Safir Alexander, Teddy Robadoncia, dan Nemanja Besovic. Ini gabung nih tiap musim nomornya ganti-ganti terus nih Rizky. Mungkin emang orangnya nggak bisa sama terus. Kalau Anda kan 10 terus ya? 10 terus ya dari awal. Ini Nemanja Besovic, pemain asal Serbia. Dan oh ya, ini ada kesalahan teknis, harusnya Safir Alexander yang didaftarkan jadi starting 5 ya. Oh iya. Iya. Tadi Gusto yang dipanggil oleh Gigi, dia biasa dipanggil dengan Gigi. Gigi ya? Gigi. Gigi. Nama lengkapnya Augustus Stones Jr. Oh, ini seumuran saya nih, Juli 97 nih. Masih muda juga dia. Masih muda dia. Ini kapten dari Tangerang Hawks Basketball, Dani Ray. Gigi ini baru bermain sekitar 2 atau 3 season di pro ya. Oke. Sebelumnya dia bermain di Vietnam kalau nggak salah. Di Bangkok Tiger. Oh, Bangkok Tigers, yes. Dan ini dia starting 5 dari tuan rumah Pacific Sesa Surabaya. Ini salah satu jersey favorit saya di musim ini. Jersey yang cukup ikonik menurut saya, dimiliki oleh Pacific Sesa Surabaya. Davaldo Ifuloh, sekali lagi ini pemain asal SMA Nation Star Academy Surabaya, pemain asal Banyuwangi. Tahun ketiganya bersama Pacific Sesa Surabaya. Pemain yang boleh dibilang lompatannya sangat tinggi sih. Sangat tinggi. Kita ingat dia season lalu juga participate dalam dunk contest ya. Ya. Ini Aven Rian Pratama ini satu kampung di Banyuwangi juga, dan SMA-nya juga bareng di NSA Surabaya. Dan Jalen Richardson yang tampil cukup baik, menciptakan 20 poin pada pertandingan pertama kemarin. Tapi mungkin Jalen Richardson bisa memperbaiki field goal-nya juga karena dia mencetak 20 poin dari 21 attempt ya kemarin. Oke. Ya. Jadi persentasenya di bawah 50%. Justru Stephen Hurt yang kemarin came off the bench tapi cukup bisa mendominasi di bawah ring ya. 20 poin juga dia kemarin. Ya. Dan dipimpin oleh kapten mereka Aulas Rizky Septano, pemain asal Lombok. Dan saat lagi kita akan menyaksikan tip off kuarter pertama pertandingan antara Pacific Sesa Surabaya berhadapan dengan Tangerang Hawks Basketball bersama saya Abo Christian dan juga Rizky Effendi sebagai analis komentator pada pertandingan siang hari ini. Pacific Sesa Surabaya akan menggunakan jersey neon yang akan menyerang ke sisi kanan layar kaca Anda. Dan Tangerang Hawks yang menggunakan jersey kebesaran mereka, jersey ungu yang akan menyerang ke sisi kiri layar kaca Anda. Tip off antara Stephen Hurt dan juga Nemanja Besovic dari GOR Pacific Sesa Surabaya. Selamat menyaksikan. Kita lihat seorang Stephen Hurt ini tingginya 208 tapi masih terlihat pendek di samping seorang Besovic ya. Vicky
Berhasil attempt pertama dari Muhammad Aulas Ariski Septano. Memulai pertandingan dengan cukup baik. Tidak seperti pertandingan kemarin, bisa dibilang Ya, masih trial dan error kemarin. kemarin sepertinya Aulas Ariski bermain cukup berhati-hati ya. Ya, Mungkin kali ini dia lebih pede ya. lebih pede, lebih leluasa gitu di Ya. bermainnya. Baru saja percobaan pertama dari seorang Gabu. Belum berhasil. Jalen Richardson. Stephen Hart. 3 angka pertamanya. Stephen Hart. Pemain yang pernah membela Charles Knights di ABL 2018-2019. 5-0 Pacific. Unggul atas Tangerang Hawks. Xavier Alexander. Nice move. Block. Baik tadi dari Aven. Sampai butuh 3 orang yang menjaga seorang Xavier Alexander ya. Ya. Yang sepertinya ada 2 shooternya di sisi weak side yang kosong ya. Ya, mungkin secara agility ya boleh dibilang Xavier Alexander pun secara ini gak terlalu cepat lagi kayak dulu ya. Ya. Gabu. Sayang turnover. Masih ada Nemanja Besovic. Traveling, ya, shot clock violation. Block violation. Turnover pertama dari anak-anak Tangerang Hawks Basketball 5-0. Nah ini ada plus minusnya ya, udah memulai pertandingan di kemarin ya. Ini secara tempo, anak-anak Pasifik ini udah mulai nemu langsung nih. Ya, betul sekali. Sedangkan anak-anak Tangerang Hawks ya, ini game pertama mereka wajar secara apa ya, tensi permainan masih harus mencari lagi nih. Rizky. Ritmenya ya, mungkin ritmenya masih harus dicari lagi. Kita lihat seperti Aulas Ariski juga hari ini cukup berbeda ya. Dia memulai pertandingan berani membawa bola dan lain-lain gitu. Baru saja Dava Dava kembali. Doi Puloh 7-0. Melanjutkan panasnya. Ya, Tangan dia masih dari kemarin. ya ini pas 24 jam juga. Yes. Pertandingan kemarin. Xavier Alexander. Ya, jump ball situation. Bola untuk anak-anak Pacific. Ya, good hustle play dari anak-anak Pacific 7-0. Ini sebuah awal yang tidak cukup baik sebenarnya bagi Coach Joko. Betul, mengawali pertandingan dengan 2 turnover ya. Ya. Itu pleset tadi. X-Men, panggilannya dari Xavier Alexander. Dava. Coba mencari Jalen Richardson. Ada screen dari Stephen Hart. Nice pass. Jalen. Nice and one. Jalen Richardson. Wow. 9-0 plus 1. Kali ini Jalen Richardson menuju ke garis free throw. Rizky, analisa Anda di 2 menit pertama ini. Coach Joko langsung mengambil timeout. Ya, emang kita melihat Pasifik memulai pertandingan dengan tensi yang jauh dibandingkan dengan pertandingan pertama mereka kemarin ya. Sementara Tangerang Hawks mungkin masih mencari ritmenya mereka. Kita harap mudah-mudahan dengan timeout dari Coach Joko ini bisa mengembalikan momentum dan membalikan gitu. At least bisa memperkecil jarak dan skor bisa dekat lah gitu. Ya, sekali lagi saya singgung ini memulai pertandingan dengan running 9 poin jelas bukan menjadi plan utama bagi Coach Joko. Pastinya, apalagi Pastinya. dengan 3 turnover ternyata. 3 turnover? Ya, 3 turnover hanya bermain beberapa menit pertama itu kita baru melihat sekitar beberapa possession tapi sudah 3 kali turnover. Itu sebenarnya tidak cukup baik ya. Bagaimana mereka harus lebih value the ball, value the possession gitu. Dan itu harus bisa diperbaiki. Ya kalau melihat secara intensitas pertandingan bisa dibilang nih anak-anak Pasifik secara kecepatan mereka lebih unggul dibanding anak-anak Hawks ya, bisa dibilang secara umur pun ini starting five Hawks dan Pasifik cukup berbeda jauh. Ya. Ini menjadi advantage bagi anak-anak Pasifik jika secara tempo mereka bermain lebih cepat dibanding anak-anak Hawks. Betul, itu bisa. Tapi saya melihatnya mungkin Tangerang Hawks memulai pertandingan ini energinya start dari 0. Tapi kalau Pasifik dengan kekalahan mereka start dari minus. Jadi mereka harus benar-benar dihajar di awal dulu karena mereka kemarin udah mendapatkan 1 kekalahan. Jadi mereka tidak akan mau 2 kali kalah berturut-turut di kandang sendiri. Betul. Jadi itulah yang membuat motivasi tambahan lah untuk Pasifik hari ini. Dan tambahan free throw dari Jalen Richardson 10-0 Pasifik sisa Surabaya. Langsung unggul double digit point di awal quarter pertama ini.
Oke, sekarang X-Men yang membawa bola. X-Men ya. Xavier Alexander, Danny Ray. Pull up. Belum berhasil tembakan pertama dari Danny Ray. Tidak ada opsi untuk menembak 3 angka ya tadi ya, Danny Ray. Seperti itu polanya itu sebenarnya arahnya ke Besovic dan itu ternyata sudah diantisipasi sama Pacific, jadinya Dani yang dapat kosong. Ya, baru saya tembakan 3 angka dari Aven, gagal. Masih mencoba mencari poin pertamanya anak-anak Tangerang. Count 3 angka Teddy Romadonsia. Teddy. First 3 point untuk Tangerang Hawks di IBL 2024. Semoga ini membuka keran poin untuk Tangerang Hawks ya. Ya, Karena emang Teddy itu sering sekali dia menjadi pemecah kebuntuan ya. Kebuntuan. Sulit. Ya, dengan dijaganya seorang gagal kali ini Stephen Hurt memanfaatkan kecepatan dibandingkan seorang Nemanja Baik Besovic. sekali. Sayang sekali. Terlepas sepertinya bola ya. Iya. Xavier Alexander. Padahal maksudnya dia mau passing ke right corner. Ini kadang kalau bola-bola licin kayak gitu juga untuk kontrolnya agak sulit. Iya. Dibalas turnover. Hampir saja. Hampir. Ya, ada foul dari Dani kepada Dava Doifulov. Out of bounds sepertinya. Out of bounds. Ini match up yang menarik juga antara Dava dengan Danny Ray. Betul. Saya cukup excited untuk melihat match up ini. Stephen Hart. Ya, play yang sama sejauh ini dari anak-anak Pacific. Two-man game. Two-man game. Stephen Hart kick Baik out. sekali. From the corner, Aven. Belum berhasil. Usaha rebound dari Jalen Richardson menghasilkan out of bounds bagi Tangerang Hawks Basketball. 10-3. Ya betul, Danny Ray yang diplot sebagai point guard ya. Ya. Di pertandingan kali ini. Gabu. X-Man. Xavier Alexander. Nice defense dari Stephen Hurt. Pemain juga yang sudah cukup banyak pengalamannya di Liga ASEAN ya bisa dibilang Stephen Hurt. Pernah bermain di ABL juga bersama CLS, lalu bermain di Liga Jepang juga. Teddy, pull up. Belum berhasil Teddy. Defensive rebound, Ricky Septano. Dava, wide open shot. Dava, belum berhasil. Berbahaya ya, soalnya itu seperti ada miskomunikasi siapa yang mau ambil di dalam atau yang ambil di luar. Masih sedikit memaksa Gabu. Terburu-buru ya, masih, saya rasa ya. Mungkin sudah mau mencetak poin pertamanya untuk Tangerang Hawks. Top of the key. Belum berhasil juga Stephen Hurt. Ya ini masalahnya walaupun bolanya nggak masuk, tapi komunikasi defense anak-anak Tangerang Hawks sejauh ini menurut saya masih belum berjalan optimal. Rizky. Betul. Kembali turnover. Masih harus, sepertinya mungkin harus memasukkan ball handler ya. Ya mungkin bisa Winston mungkin ya. Ya, tepat sekali. Winston baru saja check in. Iya, banyak perdebatan mungkin di era basketball modern sekarang nggak perlu namanya point guard. Tapi kalau menurut saya, tetap harus ada sih the real point guard untuk mengatur tempo ya, bisa dibilang. Ya, bisa dibilang begitu. Tapi untuk beberapa sistem play itu juga masih bisa dengan dua ball handler, walaupun mungkin bukan posisi pure point guard gitu. Ya. Kembali another turnover untuk anak-anak Tangerang Hawks Basketball. Iya, betul sekali. Masih clean ya. Bisa dibilang Jalen Richardson belum keluar dari lapangan. Good hustle play ya. Betul. Jalen Richardson. Jalen pull up. Jalen Richardson gagal. Defensive rebound. Teddy Romadonsia. Wah, cukup riskan sekali membawa bola. Jalen Richardson memanfaatkan turnover demi turnover dari anak-anak Tangerang Hawks. X-Man. Christian Fieri belum berhasil juga akhirnya. Xavier Alexander. Poin pertama di IBL 2024. Welcome to the league. X-Man.
Jalen Richardson, pemain kelahiran tahun 1998. Ada foul dari Nemanja Besovic. Ya, musim lalu Tangerang Hawks juga memiliki center yang boleh dibilang tingginya cukup menjulang. Ya, Anthony betul. Allen tahun ini secara prototipe tuh hampir-hampir mirip ya Rizky ya. Ya, Dengan bahkan Nemanja lebih Besovic. tinggi ya kalau secara tinggi badan gitu. Ya. Dari 2 meter 15 sekarang menjadi 2 meter 21 ya. Ya. Kalau Anda melihat plus minusnya apa nih Rizky? Mengambil pemain yang boleh dibilang secara atribut offense tidak terlalu banyak. Ya. Tapi atribut defense-nya bisa dibilang kita bisa memanfaatkan dia di zone defense mungkin ya Rizky ya? Itu mungkin lebih ke depends on bagaimana kekurangan dari tim tersebut ya. Mungkin Ya. dari lokal-lokalnya. Kalau dari sisi Tangerang Hawks saya melihat emang dibutuhkan seorang defender tinggi untuk menjaga paint area gitu. Baik dari sisi blocks maupun dari sisi defensive rebound. Karena emang beberapa pemain Tangerang Hawks kita melihat seperti Teddy bermain di posisi 4, tapi dia boleh dibilang undersize. Jadi lebih ke posisi stretch 4. Ya. Jadi posisi 4 yang lebih banyak keluar. Jadi emang sangat dibutuhkan pemain tinggi yang bisa men-secure defensive rebound. Ya, baru saja Jalen Richardson menambahkan 2 poin dari garis free throw, Kita 14-5. lihat ini komposisi yang cukup menarik kalau menurut saya karena Gigi bermain bareng dengan Winston. Ini dua-duanya sama-sama ball handler yang cukup boleh dibilang Dominan. kecil ya. Ya. Gitu. Dari sisi postur Dan baru saja gagal usaha dari Winston tadi memberikan bola kepada Teddy. Stephen Hart. Another two-man game. Jalen Richardson. Poin berikutnya bagi pemain asal Amerika Serikat, Jalen Richardson. Wow. kita lihat udah beberapa possession. Wow. Nemanja Besovic ini against pick and roll-nya kan sepertinya dia melakukan ice defense. Tapi Nemanja Besovicnya tuh seperti kurang keluar ya. Betul. Jadinya bisa melakukan break jam. Akhirnya Christian Vieri melakukan 3 poin pertama. 3 poin pertama dari Christian Vieri. Ini andalan dari Tangerang Hawks Basketball di musim lalu. Ini pemain mantan pemain Pasifik Sesal Surabaya yang akhirnya bermain di rumahnya kembali. Oh, gerakannya cukup baik dari Dava Besovic. Gigi ya panggilnya. Gigi ya. Gigi. Seorang pemain yang cukup atletis juga Gigi. Betul. Walaupun secara sizing cukup undersize bisa betul. dibilang. Jalen. Oh, gerakan sulit sekali. Terburu-buru, sayang sekali. Ya, terlalu cepat mengambil step menurut saya, terlalu jauh. Bisa dibilang begitu. Ya. Ya, di pinggir lapangan tadi ada Christian Yuda yang di rolling di pertandingan kali ini. The first check-in of the game untuk Dio Fredo. Ini pemain juga yang sempat memperkuat NSA Jakarta. Dan Randika Aprilian juga. Ini tim keduanya ya berarti di Liga ya. Tim ketiga, sorry. Sebelumnya NSA dan Bandung. JNE Bandung Utama. Wah, gagal. Ada foul kali ini dari Stephen Hart. Nah, sejauh ini Anda melihat seorang Stephen Hart bagaimana, Rizky, di 5 menit pertama ini bagi, 8 menit pertama ini bagi Pacific? Saya lihat so far so good ya. Maksudnya dia melihat ada seorang Besovic yang cukup besar di bawah ring. Jadi dia justru keluar. Tadi kita lihat dia melakukan 3 point. Jadi dia bermain menyesuaikan dengan keadaan gitu. Ya. Tidak, kalau kita lihat pertandingan kemarin dia benar-benar mendominasi di bawah ring. Tapi kali ini mungkin dia melihat match up-nya tuh lebih besar dari dia. Jadi dia dibawa agak sedikit keluar. Dan itu terbukti membuat Besovic cukup kesulitan ya. Betul. Dia jadi seperti dilema antara mau keluar jaga atau dia tetap men-secure paint area. Kita lihat bagaimana nanti Coach Joko akan melakukan adjustment. Ya, dan ada yang unik juga. Ini Dio Fredo masuk menggantikan seorang Jalen Richardson dan masuk juga seorang Kamani Johnson. Ini seperti paketan bisa dibilang. Ya, bisa dibilang. Ya, dengan ada ini cukup menarik. Dari kemarin juga saya melihat seperti setiap kali Kamani Johnson bermain bersama Stephen Hart itu paint area-nya seperti pack sekali ya karena sama-sama big man yang dominan di dalam secara spacing ya. Ya. Ini harus diberikan kombinasi pemain lokal shooter-shooter yang tajam sebenarnya. Betul. Aven 3 angka tanpa ragu. Aven Rian Pratama 19-10 Aven.
Itu yang harus bisa dimanfaatkan sama lokal-lokal dari Pasifik ya, karena kita tahu tekanan dari Stephen Hurt dan Kamani Johnson itu pasti akan menjadi berbahaya, magnet buat pemain-pemain Tangerang Hawks untuk masuk ke dalam. Wow, nice handling Gigi. Gagal, sayang sekali. Potential highlights padahal ya. Betul. What a move dari Gigi tadi. Dio. Salah satu veteran juga di Pasifik, sudah cukup lama. Ya. Di Pasifik Sesar Surabaya. Stephen Hart. Pull up. Easy. Kembali tembakan dari luar ya. Betul. Ya, salah satu hal yang cukup bisa memancing Besovic keluar dari area paint ya. Ya. Blok yang bagus barusan dari Besovic. Lepas. Sayang sekali Diofredo. Sequence defense yang cukup bagus dari Tangerang Hawks tadi. Memaksa Pacific Caesar harus melakukan turnover. Winston. Ada foul dari Diofredo. Ya, Anda melihat nih dengan adanya Besovic di lapangan, otomatis secara defense akan anak-anak Pasifik nih coba menarik keluar seorang Besovic dari paint area. Ya. Ya, ini plus minusnya apa nih untuk Tangerang Hawks nih sejauh ini bagi mereka ya dengan adanya Besovic di lapangan nih? Kalau saya lihat Besovic tuh harus menjaga seorang big man yang memang yang tidak terlalu bisa nembak dari luar ya, karena dia tidak akan membantu keluar. Kalau saya menjadi pemain-pemain lokal-lokal dari Tangerang Hawks, saya akan jaganya lebih agresif karena saya tahu ada seorang Besovic yang akan membackup di bawah ring gitu. Jadi harus lebih rapat dan memaksa pemain-pemain Pasifik tuh attack ke dalam ring, karena ya emang kita pancing dia supaya ke arahnya Besovic gitu. Tinggal ditunggu aja. Iya, tinggal ditunggu aja gitu. Tinggal gimana rotasi defense-nya aja dari anak-anak yang lain. Ya, dan baru saja foul dari Kamani Johnson kepada Nemanja Besovic. Ini pemain yang sempat juara bersama Partizan Belgrade, tim besar atas tim besar gitu di Serbia ya. Ya. Sana juga sedang bermain juga di Euroleague di musim ini. Besovic kelahiran tahun 8 Juni 1992, pernah membela Serbia di U19 World Championship 2011, mendapatkan silver medal, dan juga membela Serbia di U18 European Championship 2009. Ini secara CV sih mengerikan sekali. Mengerikan. Baru saja gagal tembakan free throw dari Nemanja Besovic. 0 dari 2 ya. 0 dari 2. Oh, sayang nice sekali. Kamani. Baik sekali defense. Rotasi defense. Cobaan. Sama tadi dari... Ya, itu barusan yang dibutuhkan dari seorang Besovic, karena kita lihat Stephen Hurt sudah melakukan ancang-ancang mau bikin poin, tapi ternyata dia melihat, ada Besovic, jadi dia akan ragu-ragu dan akhirnya melakukan kesalahan sendiri dengan traveling. Oh sorry, ini Bobby ternyata yang di rolling ya. Ini Christian Yuda bermain nih. Oh iya, Bobby Gilian Wibisono yang di rolling ternyata. Tadi saya sempat menyebut nama Christian Yuda yang di rolling. Sekarang sudah check in bersama Pasifik Sesar Surabaya. Dava. Oh, merubah skema defense menjadi zone sepertinya ya. Betul. Belum berhasil Aven. Kembali. Demikian akhir dari kuarter pertama pertandingan antara Pasifik pada pandangan Tangerang Hawks Basketball. Kita akan kembali saat lagi. Poin-poin mudah di bawah ring ya, karena kita lihat sepertinya Pasifik juga sudah mengantisipasi bagaimana menjaga seorang Besovic di bawah ring. Ya, apalagi secara matchup bisa dibilang anak-anak Pasifik ini punya 2 big man, sedangkan Tangerang Hawks hanya punya seorang Besovic yang secara sizing mungkin mumpuni untuk menjaga seorang Stephen Hart dan juga Kamani Johnson. Seorang dari posisi center di Tangerang Hawks itu akan sangat menarik. Saya akan menunggu siapa yang akan menggantikan seorang Besovic, karena opsinya ada Fabio Malangkai dan juga Leonardo Effendi ya. Kita akan lihat siapa yang akan dipilih dari Coach Joko untuk menggantikan Besovic. Danny Ray pull up, belum berhasil. Tembakan berikutnya dari Danny Ray. Sejauh ini belum menciptakan angka. Kapten dari Tangerang Hawks, Christian Yuda. Stephen Hart mencoba memancing Besovic keluar. Baik sekali Stephen Hart. Poin kelima bagi Stephen Hart, pemain yang baru datang mungkin minggu lalu. Ya. Bagi anak-anak Pasifik ini sebuah cukup cepat ya penyesuaiannya. Big statement bagi Stephen Hart. Wow. GG.
3 point pertamanya di IBL 2024. Wow. Lihat Gigi bermain ini saya sedikit teringat dengan dulu teammate saya juga di Setapak namanya Dominic Williams. Betul. Cuman ini mungkin lefty ya. Persis, soalnya gerakan-gerakannya mirip-mirip. Oh, tembakan andalan seorang Dava Doifullah. Poin keempat untuk Dava. Nice one, Dava. Ini bermain juga cukup baik bersama Universitas Airlangga di Liga Mahasiswa kemarin. Betul sekali. Walaupun secara peringkat tidak mencapai target bisa dibilang ya. Tapi Dava secara personally bermain sangat baik. Gigi. Wide open shot. Gabriel Batsuta gagal. Itu padahal spot andalan dia tuh. Iya, bisa dibilang. Jalen Richardson kembali to main game. Stephen Hart pull up. Jalen Richardson in and out. Defensive rebound. Gabu. Saya juga masih menunggu seorang Andrew Lansun dari Tangerang Hawks karena itu sepertinya bisa cukup membantu ya. Nice. Luar biasa. Cepat Gigi. sekali Gigi. Augustus Stones Jr. main kelahiran 97. Dava. Nice in and out. Dribble. Dava. Sulit. Ya masalahnya dia nyamper sih. Iya. Dava sepertinya dia mau melakukan gerakan hesitation tapi sama Besovic sepertinya sudah ditunggu ya itu ya. Saya yakin kalau Anda yang di situ Anda pull up tuh. Pasti. Atau setidaknya floater lah, saya nggak mungkin lay up itu. Stephen Hart yang belum tergantikan sejauh ini bagi Pacific Sesa Surabaya. Jalen Richardson gagal. Sayang sekali. Iya, kadang-kadang wide open seperti itu 99% harusnya. Iya, harus itu poin ya. Soalnya itu sangat jarang terjadi ya, boleh dibilang. Jadi kalaupun sekali-sekalinya terjadi itu harus poin. Belum tentu bisa kejadian kedua soal itu. Masih 23-15. Cukup bisa dipangkas oleh anak-anak Hawks. 8 poin saja kali ini. GG. 3 point kedua. Belum berhasil. Cepat transisi. Cepat sekali. Stephen Hart. Two-handed dunk. Wow. Ini sejauh ini duet antara Stephen Hart dan Jalen Richardson di dua pertandingan di 2 hari pertama ini cukup meyakinkan Ya. bagi Cukup Pacific Sesa efektif Surabaya. ya mereka bermain. Ya. Dani. Ada foul dari Aven atau Dava. Ya, sejauh ini Anda melihat Dani Ray seperti apa nih penampilannya di 13 menit awal ini? Saya melihat sepertinya Dani Ray masih agak kesulitan menyesuaikan diri dengan Role posisi baru ya mungkin. Jadi dia bermain tidak lepas. Jadi mungkin di kepalanya dia tuh dia harus begini harus begitu. Jadinya dia tidak seperti biasanya gitu. Karena kan biasanya dia kalau tidak membawa bola dari belakang dia lari aja ke depan dulu gitu. Sampai di depan baru tugas dia dimulai. Sekarang dia harus benar-benar udah fokus dari belakang gitu. Akhirnya mungkin sampai depan energinya udah habis ya. Terbuang ya dari belakangnya. Oh, Fabio Malangkai ternyata yang turun terlebih dahulu menggantikan Besovic. Ya, Fabio Mailangkai masuk bersama Andrew Lansun. Ini pemain asal Sulawesi Utara, pemain yang boleh dibilang memiliki IQ basketball cukup baik. Ya, betul. Andrew Lansun, GG. Poin ke-7 untuk GG. Augustus Stones Jr. Saya mengekspek permainan yang jauh lebih cepat dari Tangerang Hawks dengan komposisi Fabio Malangkai di center dan juga dua pemain asing yang dua-duanya ball handler ini kita lihat. Xavier Alexander dan juga Gigi. Ya. Xavier Alexander dijaga dengan baik oleh Aven. Baik Kick sekali. out. Sayang sekali. Long two. Gabu. Jalen Richardson. Cepat. Attack the rim. Jalen. Ada foul dari Fabio Mailangkai. Ya, sulitnya menjaga Jalen ini stop and go-nya sejauh ini cukup bagus. Ini bisa dibilang menjadi apa ya? Pemain yang belum bisa dijaga nih sejauh ini bagi anak-anak Hawks ya. 0 to 100-nya cepat sekali dia ya. Betul. Dan saya tidak tahu itu fouling-nya dari Gigi atau dari Fabio karena terlihat sepertinya Gigi juga melakukan reaching ya. Iya. Tapi yang perlu diperhatikan nih Jalen Richardson nih kalau menusuk sebelah kanan dia agak sulit finishingnya nih karena kan tangannya kiri ya. Sejauh ini kurang nyaman aja kalau saya lihat ya. Jalen Richardson kanan ya? Kanan ya. Gigi yang Gigi yang kiri ya.
sejauh ini dari sisi kanan nih justru dia cukup struggle juga nih. Sudah 2 sequence Iya. beruntun. Ini pemain yang pernah bermain di Western Oregon University di tahun 2020. Sempat juga bermain untuk Vancouver Volcanoes di TBL 2023. Ini pengataan poin per gamenya juga 24,6. Wow. Ya jelas, Jelas ya, dia emang seorang scorer ya. kalau kemarin dia cetak 20 poin berarti kita nggak kaget juga sih. Iya, itu emang udah malah di bawah average-nya dia. Andrew Lanson, nice. Baik sekali. Move. Andrew Lanson. Sayang. Jalen Richardson, cepat. Kick out. Ricky Septano, 3 angka. Belum berhasil. Tapi cukup berbahaya ya sebenarnya, karena itu open shot dan comfortable shot ya kalau boleh dibilang. Itu JJ. dia, JJ kembali. 3 point Memecah kedua. kebuntuan dari Wow. Tangerang Hawks so far. Wow. 3 point kedua untuk JJ dan poin ke-12. Wow, 12 poin cepat untuk JJ. Di debutnya di IBL Tokopedia 2024. Off the bench ya. Off the bench, wow, JJ. Dava, Aven, spot andalan, belum berhasil. Fieri, defensive rebound. JJ, wah nice move, JJ. Sayang sekali. Masih dapat bola. Ada apa? Dari JJ atau dari Jalen Richardson? Bolanya 50-50 tadi. Ya, dari Gigi sepertinya. JJ ya. Ya, Rizky mungkin dari pandangan Anda untuk menjaga pemain seperti Jalen, menjaga pemain seperti Gigi ini paling efektif seperti apa nih? Karena secara speed mereka akan lebih cepat dibanding Ya. kita. Secara speed mereka superior ya, tapi saya percaya kalau misalkan sebuah sistem defense sudah terbentuk, itu harusnya udah bisa diantisipasi. Jadi dari hasil scouting report itu kita udah tahu dia kuatnya ke kanan atau ke kiri. Itu yang tempat yang harus kita arahkan dia untuk dribble, dan juga di situ udah siap dengan helping defense serta rotasi defense yang juga udah siap. Kembali 3 point dari Jalen Richardson. Wow, Jalen Richardson poin ke-14 di 10 menit pertama dia bermain. Wow, so far so good untuk Pacific Sesar Surabaya melihat seorang Jalen dan Stephen Hurt tampil sangat hot hands sejauh ini. Dan bagi Pacific. itu 3 point pertama sepertinya dari Jalen Richardson ya. Wow. Gigi, One player. cepat sekali. 3 angka. Fieri belum berhasil. Jalen Richardson lagi mencoba menciptakan poin Good berikutnya. pass. Nice pass. Ricky Baik sekali. Septano. 3 angka pertama Ricky Septano, pemain asal Lombok. 33-20 timeout. Diambil oleh Coach Joko di sisa 5 menit terakhir ini. Rizky Effendi. Ini yang harus diwaspadai ya dari Pacific Sesar, karena kita tahu Jalen Richardson seorang pemain yang cukup memiliki kecepatan cukup bagus ya. Dan itu kalau defense-nya terjadi collapse atau miskomunikasi atau misrotasi, itu akan berbuah hasil seperti ini. Ricky Septano bisa kosong. Dari tadi juga Aven beberapa kali itu udah mendapatkan comfortable shot ya, itu Betul. cukup open gitu. Yang menurut Anda paling efektif sejauh ini bagi Hawks untuk mengadjust ketertinggalan ini apa nih secara defense? Defense terbaik mungkin? Zone kah atau 3-2 atau man to man? Semua ada plus minus ya. Soalnya kalau kita jaga dengan zone 2-3 atau 1-2-2 itu biasanya tetap ada spot yang akan bisa dieksploitasi. Kalau saya lebih percaya dengan sistem defense man to man, tapi sudah dengan kesepakatan gitu, deal harus dibawa kemana, di mana ada jaga bantu, di mana yang harus rotasi. Itu menurut saya bisa lebih efektif. Cuman di sini emang ada beberapa sepertinya miskomunikasi dan akhirnya collapse gitu. Ya. Kita lihat 33-20, 4 menit tersisa di kuarter kedua. Jalen Richardson sudah 14 poin. Gigi atau Augustus Stone Jr. sudah 12 poin. Ini duel yang sangat luar biasa sejauh ini. Betul. Bagi guard Hawks dan juga Pacific Sesar Surabaya. Kita masih menunggu poin-poin dari para lokal-lokal dari Tangerang Hawks ya. Karena kita tahu beberapa pemain memiliki kapasitas yang cukup baik lah gitu. Mumpuni ya? Mumpuni lah gitu untuk melakukan itu. Jadi kita masih menunggu seperti Danny Ray, seperti Andrew Lansun, seperti Gabu open.
Christian Vieri maksudnya. Christian Vieri, 3 poin pertama bagi Vieri. Kedua sepertinya. Kedua ya? Kedua. 33-20. Wide open, kembali Misling di defense, dibalas oleh Dava Doifulo from the corner. Wow. Itu yang tidak boleh terjadi sebenarnya di saat Tangerang Hawks mendapatkan poin, tapi langsung dibalas dengan poin juga oleh Pacific. Xavier Alexander akhirnya mencetak poin kembali. Aven. Jalen dijaga oleh Lensun. Passingnya cukup beresiko tadi. Jauh, Ricky Septano. Ya karena shot clock sudah mau habis juga. Harus diambil itu tembakan. Betul. Baik sekali Lensun, sayang sekali belum berhasil. Besovic, easy. Easy too. Bagi Nemanja Besovic, first point of the game untuk Nemanja Besovic. Ini yang harus lebih sering dilakukan ya, memberikan Besovic umpan-umpan yang benar-benar matang bisa, ya? Matang gitu. Jadi dia tidak harus mengolah terlalu banyak 2 atau 3 dribble. Jadi dia dapat udah tinggal naik aja gitu. Belum berhasil Dava. Sudah 7 poin Dava. X-Man. Penander and one. Ini yang kita tunggu-tunggu dari seorang X-Man ya. Kita tahu dulu gerakan seperti ini hampir selalu dia lakukan ya dulu ya di Singapore Slingers. Dan masalahnya nggak ada yang bisa jaga ya. Iya betul. Ini pemain yang boleh dibilang sih namanya di kancah basket Asia Tenggara sih sangat wangi sekali ya. Di ABL dia masih memegang rekor sampai saat ini. Ya, first checking of the game untuk Jonathan Kay. Ini pemain asal Bandung yang sempat membela PON Jawa Barat di Papua lalu. Comeback season juga ya untuk Jonathan Kay ya. Season lalu dia tidak bermain karena Achilles. Ya, cedera. Nah, ini pemain juga yang masa baktinya di Pasifik sangat lama sekali sih. Betul. Dari zamannya ada Coach Dave di situ dia sudah ada. Iya. Bahkan seorang Indra Muhammad Wicaksono juga udah pergi, dia masih ada di sini. Nuke ya dulu. Nuke juga. Jalen Richardson. Kembali to main game nih. Template yang bisa dibilang sejauh ini sih cukup berhasil. Ya, mereka anak-anak Pasifik melakukan udah hampir 70-80% dari offense mereka itu main game dari 2 pemain tersebut. Wah, jauh sekali tembakan dari Vieri. Besovic, easy. Sayang. Masih ada X-Men. Tip yang sangat baik dari Xavier Alexander. Poin ke 8 untuk X-Men. 5-point game. Pasifik Sesa Surabaya. Atas Tangerang Hawks, Jalen Richardson kembali to main game. Terjatuh, Stephen Hurt, wide open shot, Dava, pull up, Dava, baik sekali. Wow. Ini pemain yang boleh saya bilang sih kalau dia terus keep up gamenya akan menjadi salah satu pemain tim nasional, cepat atau lambat. Bisa. Sangat memungkinkan itu. Sempat juga memperkuat Indonesia Patriots kemarin di ajang IIVB. Ajang uji coba di Indonesia Arena kemarin ya. Dava Doifulo baru saja gagal eksekusi. Hampir saja backcourt violation tadi. Pas yang cukup beresiko dari Ricky Septano. Ricky. Floater belum berhasil. Usaha dari Ricky Septano under 1 minute di kuarter kedua. Teddy. Ada foul dari Jonathan. Ya memang kalau kita baru recovery dari cedera nih, untuk mencari ritmenya nih agak sulit juga ya Rizky ya? Ya biasanya kalau misalkan cederanya tuh off-nya sampai berbulan-bulan, bahkan bisa setengah tahun lebih gitu. Itu emang membutuhkan waktu ya untuk mencari ritmenya kembali. Karena beda. Kita mungkin udah merasakan scrimmage, sparring, dan lain-lain. Tapi dengan tensi pertandingan the real game itu emang sangat berbeda ya.
karena di situ ada pressure, ada penonton dan lain-lain, live streaming dan lain sebagainya, itu mempengaruhi psikologis pemain yang baru comeback dari cedera. Baru saja tembakan free throw pertama dari Teddy Robadonciah gagal. Yang uniknya nih musim ini Hawks mengambil Nika Aprilian yang secara prototipe ini mirip sekali dengan Teddy. Iya, betul. Jadi ya saya harap Randika dan Teddy bisa memberikan apa ya, pengalamannya lebih banyak ya kepada anak-anak Hawks ya. Ya, mungkin karena tahun lalu tuh juga Teddy dalam beberapa seri itu sempat cedera ya. Jadi mungkin perlu pemain yang juga kapasitasnya tidak berbeda jauh, tapi bisa saling melengkapi lah gitu. Betul. Dan bisa menjadi sosok leader juga untuk tim. Ya, apalagi sudah tidak ada Anda ya. Iya. Jalen Richardson, kick out. Stephen Hurt. Passingnya. Good hands. Sayang sekali. Terjatuh. Transisi 3 lawan 1, 4 lawan 1. Pilihan yang tidak baik dari dari Dava Doifulo tadi. Nemanja Besovic. 8 detik. Kita juga harus tahu Xavier Alexander ini merupakan pemegang rekor top steal juga di IBL kalau saya tidak salah. Jadi sewajarnya lah dia bisa membaca pergerakan passing tadi. Dan baru saja tembakan dari Stephen Hurt mengakhiri jalannya babak pertama di mana Pacific Sesal Surabaya 40, Tangerang Hawks basketball 34. Wow, what a game so far di babak pertama ini, Rizky. Ya. Melihat seorang Dava Doifulo tampil cukup baik walaupun menghasilkan turnover yang boleh dibilang cukup fundamental tadi di akhir kuarter kedua tadi. Sayang sekali ya. Tapi kita lihat Dava Doifulo itu sangat agresif ya. Dia memulai pertandingan juga langsung digas gitu. Dia udah 9 poin saat ini dan Stephen Hurt dan juga Jalen Richardson juga cukup dominan. Dan sebelum kita bahas statistik dari pertandingan babak pertama, ada yang mau lewat berikut ini. Silakan. Let's back to the game. 40-34 memulai kuarter ketiga. Stephen Hurt, Jalen. Ini akan menjadi tantangan bagi anak-anak Xavier Alexander. Kita lihat steal yang sangat baik. X-Man menggunakan intelijensinya untuk menciptakan poin pertama bagi Hawks di kuarter ketiga. Menarik kita lihat sepertinya Xavier Alexander mengambil tanggung jawab untuk menjaga langsung Jalen Richardson. Karena sebelumnya kita lihat beberapa kali Danny Ray yang menjaga. Dan sekarang sepertinya Xavier Alexander akan benar-benar fokus juga dalam hal defense ya. Ya, karena sejauh ini memang two-man game antara kedua pemain itu sulit dihentikan ya. Ya, betul sekali. Pemilihan putusan yang kurang baik dari Xavier Alexander. Jalen Richardson gagal. Hustle play dari Teddy. Baik sekali. Danny Thriller 2-1. Sayang sekali. Ya, no count. Karena bola sudah keluar tadi sebenarnya dari ring ya. Ya. Mungkin Danny Ray dia tidak menyadari sebenarnya ada trailer dari Besovic itu benar-benar kosong ya. Betul. Tapi it's a good attempt saya rasa. Tapi saya rasa nih Danny di musim ini kayaknya secara shape lebih kurus lagi ya badannya ya. Lebih kering ya, Lebih kering ya. Dan ya saya tahu bagaimana kerja keras dia dan itu emang membuahkan hasil lah. Kita lihat sendiri badannya juga terlihat lebih ready ya. Betul. Ini pemain asal Riau yang sempat membela Garuda Bandung dan juga Prawira Hanum Bandung di IBL musim 2021 saat di bubble. Itu menjadi breakthrough year seorang Danny Ray menurut saya. Betul. Berhasil 40-38. Hanya 2 poin berjarak saja kali ini. Pacific Sesal Surabaya unggul atas Hawks. Kembali to main game. Betul. Wah, baik sekali Jalen Richardson. Split the D. Poin ke-16 untuk Jalen Richardson. Wow. X-Man. Besovic lepas. Sayang sekali. Aven. Tanjak oleh Aven. Easy 2. Aven. Rian Pratama. Nice one Aven. Poin kelima untuk Aven.
Nice steal dari Dava. Sentuhan terakhir dari Teddy Romadoncia. Another turnover. Ya, ada sedikit kesakitan Dava. Nice active hands. Jatuhnya kurang enak Davan. Saya lihat masih sedikit ragu-ragu ya, sepertinya Danny Ray bermain. Harusnya bisa lebih lepas aja gitu, walaupun dia dengan posisi baru gitu. Cuman Betul. saya rasa sebenarnya dia memiliki kapasitas yang sangat mumpuni gitu, bermain di posisi satu pun. Kalau kata orang tuh masih kagok. Ya bisa dibilang masih penyesuaian ya, mungkin Iya, masih iya, dalam tahap penyesuaian. Stephen Hart, Dava, screen dari Aven. Nice. Two man game. Aven Good pass. belum berhasil. Defense yang baik dari X-Men tadi. Ya. Rotasi defense yang sangat bagus dari X-Men. Teddy. And one. Nice. Mencoba tadi body contact yang cukup baik dari X-Men. Dan menjaga X-Men ini sejauh ini cukup baik. Jadi Richardson melihat tendensi seorang X-Men ini tidak cepat-cepat untuk menembak 3 angka. Ya. Karena memang tendensinya adalah penetrasi ya, Rizky, Ya, betul. X-Men ini emang seorang tipe pemain yang boleh dibilang dia tidak terlalu cepat gitu ya. Tapi dia bermain sangat efektif menggunakan badannya dia dengan tinggi badan yang cukup baik juga. Kita lihat dia sejauh ini juga dari sisi persentase sangat baik ya. 5 dari 6 ya so far ya. Betul. Sudah 10 poin. Cuman dia masih belum ada attempt untuk 3 point. Saya masih menunggu juga. Betul. Mungkin dia akan, bila sudah merasa benar-benar nyaman, dia pasti akan mencoba attempt untuk 3 point. Ya karena secara ancaman akan menambah Ya, pikiran betul, bagian anak betul, Pasifik sih. Betul. Apalagi kalau first attempt-nya masuk langsung ya. Itu pasti akan memberikan efek psikologis ke defender. Dia pasti akan lebih keluar gitu jaganya. Jalan. Baik. Sentuhan terakhir Sayang sekali. dari anak-anak Hawks. Ya, kita lihat Teddy seperti tidak percaya Keputusan ada referee ya. keputusan referee sepertinya. Ya, sentuhan terakhir dari Stephen Hart. Mungkin dari sudut pandang wasit, dia melihatnya masih bola untuk Pasifik. Bola untuk anak-anak Pasifik, Stephen Hart. Dia bermain Iqbal Hardianto, adik kandung dari Muhammad Hardian Wicaksono. Keputusan yang cukup bisa dipertanyakan dari Stephen Hart. Karena sejauh ini Xavier Alexander menjaga seorang Jalen Richardson cukup baik. Cukup baik, dia sudah mendapatkan 2 steal ya. Nggak seleluasa tadi saya lihat seorang Jalen Richardson. Stephen Hart. Wah, sulit sekali. Di hadapannya ada pria setinggi 2 meter 21 cm. 2 meter 21 ya bisa dibilang. Good pass. Nice. Perfect. Lagi-lagi. Back to back. Field goal dari seorang Xavier Alexander. Passing yang perfect ya boleh dibilang dari Nemanja Besovic. Kita lihat anak-anak Tangerang Hawks seperti cukup kesulitan ya untuk menjaga seorang Jalen Richardson. Danny Ray, itu dia. Finally, Danny Ray. Poin kelimanya di pertandingan sore hari ini. Wow, ini semoga untuk Danny Ray ini memecah kebuntuan dia ya. Membawa angin segar untuk Tangerang Hawks ya. Ricky Septano step back. Belum berhasil, in and out. Ya. Danny Ray cepat. And one. Ada foul dari anak-anak Pasifik Sesal Surabaya. Mengirim Danny Ray ke garis free throw. Kita lihat ini memang yang dibutuhkan dari seorang Danny Ray ya. Karena
kita tahu dia seperti kesulitan dan berada dalam tekanan gitu di first half, tapi begitu dia merasakan 3 poinnya masuk sekali aja, itu pasti akan membuat bermain lebih leluasa gitu, dan dia lebih enak mainnya, terbawa dari suasana yang sudah dia bangun dari awal. Kita lihat Xavier Alexander sepertinya masih menyesali under basket. Point blank under basket sebenarnya. Itu kadang-kadang kalau pemain melakukan hal itu tuh seperti nggak percaya sendiri sih. Kayaknya easy point gitu buat dia, tapi nggak bisa memberikan poin gitu ya. Kita lihat tadi para coaches dari Tangerang Hawks juga lebih ketawa gitu ya. Kok bisa sih pemain sekelas dia. Baik sekali. Tie game 44 ini tie game pertama sejak kuarter pertama. Ya. Setelah running 10-0. 10-0. Pasifik Surabaya 44. Jalen DeChazen, Stephen Hurt. Cari Dava. Wah, sulit sekali. Bukan keputusan yang baik dari Dava Doifulo. JJ, Gigi. Pulap. Baik sekali. Floater. First lead of the game ya. Betul, dan time out. Time out. Diambil oleh Pasifik Sesal Surabaya. Anda melihat apa dengan keunggulan pertama bagi Tangerang Hawks Basketball di pertandingan kali ini? Defense leads to offense ya. Good defense itu selalu membawa kepada easy points. Kita lihat dalam beberapa sequence terakhir ini Tangerang Hawks benar-benar merapatkan defense ya, dan mendapatkan beberapa defensive stop dalam berturut-turut ya, dan itu yang menghasilkan beberapa easy point dari Danny Ray, dari garis free throw beberapa kali, dan itu yang membawa momentum sekarang berbalik ke Tangerang Hawks. Ya, adjustment defense kepada seorang Jalen Richardson, menaruh seorang Xavier Alexander di situ menurut saya menjadi kartu kunci juga. Ya betul, itu bagi Hawks ya. Krusial ya bisa dibilang. Ya. Karena sekarang juga kita lihat Jalen Richardson jadi agak ragu-ragu untuk mendrive ya. Karena di situ juga ada seorang Besovic yang udah menunggu lah gitu. Dan ini harusnya yang emang udah dilakukan dari awal ya dari Tangerang Hawks ya. Dia mencoba harus di attacking defense karena ada seorang shot blocker di bawah ring gitu. Jadi tenang aja istilahnya tuh, kelewatan juga sebenarnya nggak apa-apa. Udah ada yang siap untuk membackup gitu. Tinggal yang lain bagaimana rotasi defense-nya aja gitu. Ya, di 4 menit pertama di kuarter ketiga ini Pacific baru menciptakan 4 poin. Sedangkan Tangerang Hawks sudah menciptakan 12 poin. Ini big handicap. Di awal kuarter ketiga ini 46-44 first lead of the game bagi Tangerang Hawks Basketball. Dan ini angin yang bagus juga bagi seorang Coach Joko ya, untuk coba memantapkan para pemainnya nih sejauh ini tampil cukup solid di kuarter ketiga. Ini apapun yang dikatakan oleh Coach Joko di halftime itu sangat berhasil ya, dan itu kita lihat membawa perubahan yang cukup bagus baik offense maupun defense. Tapi kalau menurut saya ini kuncinya adalah defensive stop ya, beberapa kali berturut-turut. Kembali defensive stop. Iya, betul. Ya, main high and low-nya menurut saya sih nggak dalam porsi yang pas ya tadi. Kamane Johnson dan juga seorang Stephen Hurt. Good pass. High and low and good pass. One. Perfect. Kepada Nemanja Besovic. Sebenarnya Besovic itu sudah sedikit di-deny defense, tapi passing yang sangat perfect ya dari seorang Randika ya. Betul. Nah itu dengan memanfaatkan postur badan yang boleh dibilang akan selalu mismatch dengan siapapun. Dengan siapapun, betul sekali. Harus bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Hawks. Sayang sekali. Free throw 0 dari 3, Besovic. 4 poin justru anak-anak Hawks kali ini yang mengambil alih keunggulan. Diofredo, Kamani, Stephen Hurt, pull up, easy too. Saya mengharapkan tuh even seorang Besovic masih di bawah ring, tapi at least dia memberikan challenge shot ya. Betul. Karena itu kalau tadi tuh seperti practice shot. Betul. Dari Stephen Hurt benar-benar tidak ada gangguan. Ya. Wah, hati-hati traveling. Hati-hati ya. Fieri, nice hands dari Aven. Spacing dari Tangerang Hawks di offense yang terakhir tuh kurang bagus ya. Kita lihat Fieri dia mau drive ke kanan, ada Randika, mau drive ke kiri, ada Gigi, jadi agak sedikit sulit gitu. Dan saya juga tidak terlalu suka Fieri yang bawa bola sih. Kadang-kadang
iya Mungkin- shooting touch-nya jadi akan sedikit hilang ya. Mungkin tadi karena situasi udah sisa beberapa detik aja. Danny Ray belum berhasil. Defensive rebound dari Not really a good possession ya. betul back to back possession ya dari anak-anak Hawks belum berhasil. Stephen Hurd ada mismatch. Kamani yang menarik keluar seorang Nemanja Besavic is a good thing menurut saya bagi anak-anak Pasifik ya, memudahkan Kamani Johnson untuk istilahnya mengobrak-abrik paint area dari Hawks Betul. ya. Kita lihat di sequence ini Randika sebenarnya sudah melakukan fronting defense, Ya. front defense, tapi sepertinya Andreas Christian Vieri masih harus lebih cepat untuk menutup dari sisi help side-nya. Jadinya tidak sampai terjadi bola di lob ke belakang seperti itu. Rotasi defense akan menjadi krusial bagi Hawks. Melihat secara matchup nih anak-anak Pasifik dengan adanya Kamani dan juga Stephen Hurd di lapangan nih cukup unggul secara sizing. Ya betul, mereka memainkan Ada offensive rebound 3 angka Dio Fredo way off. hampir saja. Itu merupakan basic ya sebenarnya ya. Seorang shooter habis nembak free throw itu nggak boleh sampai bisa dapat bola Betul. lagi itu sebenarnya. Danny Ray Kembali ke posisi point guard Danny Ray. Hand off dengan Christian Vieri. 3 angka bank shot gagal. Gigi jauh sekali belum berhasil. Bukan shooting selection yang baik dari anak-anak Hawks. Kamani ada foul, Offensive foul. Baik sekali. Ya mungkin Anda bisa memberikan analisa kenapa di call offensive foul oleh referee. Kita lihat dari tayangan ulang, kita lihat ya Randika sudah establish position ya di posisi tersebut. Jadi dia sudah diam dan ternyata Kamani Johnson tetap memaksa untuk mendorong Randika dan itu emang sudah call yang tepat loh menurut saya. Ya. Offensive foul. Dan dia juga di luar semi circle, Betul. jadi itu emang wilayah untuk mendapatkan offensive foul. Itu game 47-48. Possession terakhir turnover High dari ball Kamani. screen. Nice. Ada block dari Baca. Stephen Hurd. Cukup krusial sejauh ini peran Stephen Hurd bagi Pasifik Cesar Surabaya di defense maupun offense. Kamani Johnson nice cut. Aven gagal. Aven berhasil. Wow. Itu yang menjadi problem dari Tangerang Hawks ya. Jika Besovic-nya ditarik keluar oleh Stephen Hurd, kembali rebound, second chance point itu yang menjadi problem bagi mereka. Nice defense. Baik sekali. Besovic belum berhasil. Kamani 2 lawan 3. Passingnya. Tidak ada teman juga yang menghampiri ya. Agak sedikit sulit bagi Kamani. Ya, JJ. baik sekali. Nice. 50-49. Bergantian unggul kali ini kedua tim. Di under 3 minutes of the third quarter. Aven 3 angka keduanya. Aven Rian Pratama. Passing yang sangat baik ya dari Stephen Hurd ya. Dia melihat seorang Randika membantu cukup jauh ke dalam, dia langsung skip pass. Passing, oke. Nice Sayang. Foul dari Aven. Foul kedua untuk Aven Rian Pratama. Ini ada rekan kita nih malah mancing-mancing kita nih. 52-50 Nemanja Besovic menuju ke garis free throw. Ya Leonardo Effendi first second of the game. Kita nantikan juga aksi dari seorang Leo. Ini bisa dibilang nih dia cuma pindah RT nih dari Dewa United. Tetanggaan ya. Tetanggaan ya. Mesnya tetanggaan gitu. Gagal, one of two.
Yo, Fredo. Kita lihat Coach Joko terpaksa memainkan 2 big man karena dari tadi juga Pacific ini menggunakan 2 big man ya. Betul. Tapi di saat yang bersamaan ternyata sekarang Jalen Richardson yang main. justru yang dimasukkan. Kita lihat akan berapa lama Coach Joko akan bertahan dengan komposisi pemain seperti ini. Karena memang Leo ini secara apa atribut offense-nya cukup lengkap juga menurut saya. Dia bisa menembak 3 angka juga memang, tapi secara role di 2 tahun terakhir ini Leo lebih banyak main di posisi 5 sih. Iya, selama di Dewa ya, Iya. beberapa season terakhir ini. Pemain asal Universitas Negeri Solo. Xavier Alexander masuk menggantikan Besovic. Aven belum berhasil. Percobaan ketiganya kali ini. Ya. JJ. Adjustment yang cukup baik ya kalau menurut saya dari Coach Joko. Betul. Karena sekarang hanya ada Stephen Hurt. Gabu from the corner belum Masih berhasil. belum mencetak poin pertama Gabu untuk Tangerang Hawks. Jalen Richardson. Aven. Nice key pass. Dava Doifulo. Easy 2. Foul dari Gabu pada Dava Doifulo. Ini seperti apa ya, key matchup bisa dibilang. Jalen masuk, X-Men juga masuk. Ya pasti. Karena saya juga sudah melihat tadi antara Beso bermain bareng dengan Leo itu pasti untuk mengantisipasi 2 big man import dari Pacific. Dan ternyata Jalen Richardson masuk. Jadi emang pasti salah satu dari Leo maupun Beso pasti akan ditarik keluar lagi. Dan ternyata Coach Joko memilih untuk mengistirahatkan Besovic untuk quarter 4 nanti. Gagal, Dava. Sayang sekali ini free throw akan menjadi bumerang bagi kedua tim. Sejauh ini persentase free throw dari anak-anak Tangerang Hawks cukup buruk bisa dibilang. Ya. 9 dari 17 sedangkan Pacific 6 dari 10. Baik sekali nice. passing dari Xavier Alexander. Leo Effendi. Ya. Poin pertama untuk Leo di Tangerang Hawks. Saya rasa double team yang terlalu dini ya dari Pacific. Setuju. Dan akhirnya membuat good defense. Turnover. Attack 3 against 2. 3 angka. Open shot. JJ. Belum berhasil. Tapi percobaan yang cukup baik ya menurut saya itu. Offensive foul? Tidak. Ya. Saya kira akan kembali offensive foul, tapi ternyata wasit berkata lain ya. Ya, sedikit telat. Walaupun memang secara posisi tadi Andika tuh udah cukup settle ya. Cukup settle. Seperti berbarengan ya posisi Randika berhenti dan juga attack dari Dava. Jadi emang sedikit 50-50 ya. Ya, kadang-kadang itu all about timing ya, Rizky ya. Dan juga itu all about point of view. Bagaimana sudut pandang dari seorang wasit juga. Posisi wasit juga itu menentukan bagaimana keputusan dari wasit. Stephen Hurt. Hati-hati traveling. Dio. Jalen. 3 angka from the elbow. Jalen Richardson. Menutup jalannya kuarter ketiga. 55 Pacific Sesal Surabaya. Tangerang Hawks Basketball 52. Kita akan kembali sesaat lagi. Pacific Sesal Surabaya berhadapan dengan Tangerang Hawks Basketball. Tembakan dari Jalen Richardson membuat Pacific Sesar unggul 55-53 di akhir kuarter ketiga. Masih bersama saya Abu Christian dan juga Rizky Fendi. Rizky, tembakan 3 angka tadi bisa dibilang secara momentum nih beralih lagi kepada Pacific Sesar Surabaya yang sudah dibentuk oleh Tangerang Hawks sepanjang kuarter ketiga. Ya betul, itu Tangerang Hawks benar-benar membuilding momentum dengan cukup baik sebenarnya di kuarter ketiga ini ya. Kita lihat seorang Danny Ray, dia di kuarter 3 sendiri dia sudah mencetak 7 poin. Setelah di first half dia sama sekali tidak mencetak poin. Dan itulah yang terjadi setelah bagaimana mereka memperketat defensive effort mereka gitu. Kita lihat energi defense-nya juga berubah drastis ya dari first half menjadi second half. Sekarang kita lihat sangat bagus. Itu berbuah banyak sekali poin-poin easy points dari fast break di Tangerang Hawks. Kita lihat apa yang terjadi. Oh ini belum selesai ternyata kuarter ketiga. Masih ada review tadi sebenarnya dari referee. Oh iya. Ya, ada sisa 1 detik ya. 1 detik, betul. Berarti ini masih third quarter nih ya. Betul, tadi berarti dihitung ada foul kepada seorang Gigi. Oh iya.
Kadang ini kalau kita nggak di lapangan ya seperti ini kita Iya, kita juga di studio sebenarnya. di studio, jadi secara kondisi kita tidak bisa melihat juga langsung apa yang terjadi. Nanti mungkin kita akan tanyakan kepada Ais ya, Ya, yang betul. ada di pinggir lapangan sana di Gor Pasifik Sesar Surabaya. Gigi berhasil. Baik sekali. 55-55 tie game. 1 detik. Yo. Free throw dari Gigi atau Augustus Stone Junior mengakhiri jalannya kuarter ketiga. Kita akan kembali sesaat lagi. Ini dia akhir dari jalannya kuarter ketiga. Pasifik Sesar Surabaya 55, Tangerang Hawks 56. Tembakan dari Gigi dari garis free throw membuat Hawks menutup jalannya kuarter ketiga dengan keunggulan 1 poin. Nah, ini jelas permulaan yang akan cukup bagus bagi Hawks untuk memulai kuarter keempat nanti, Rizky. Ya, betul sekali. Momentum yang cukup baik ya udah dibangun dari awal kuarter 3 dan akhirnya mereka bisa membalikan keunggulan. Sekarang 56-53 untuk Tangerang Hawks, dan kita akan lihat bagaimana di kuarter 4 jalannya pertandingan. Saat lagi kita akan menyaksikan jalannya kuarter keempat atau kuarter pamungkas pertandingan kedua hari ini. Di hari kedua di match week pertama IBL Tokopedia 2024, pertandingan antara tuan rumah Pasifik Sesar Surabaya berdepan dengan Tangerang Hawks Basketball. Kita masih menunggu siaran langsung dari Gor Pasifik Sesar Surabaya. Dan habis ini jangan lupa teman-teman, masih ada 2 pertandingan terakhir ya, di big match hari ini. abis ini. Big match antara Satria Muda Pertamina Jakarta berdepan dengan Dewa United Banten, dan ditutup pertandingan malam nanti dari Bandung, dari Gor Citra Arena Bandung, pertandingan antara Prawira Hanum Bandung yang akan coba menjamu tim baru Ya. Kesatria Bengawan Solo yang dipimpin oleh Coach Efri Meldi bersama saya Abu Christian dan juga Rizky Effendi. Kita masih menunggu siaran langsung dari Gor Pasifik Sesar Surabaya. Rizky, what the main thing untuk Tangerang Hawks untuk menjaga momentum hingga akhir kuarter 4 nanti? Defense kalau menurut saya, karena sampai saat ini yang membuat mereka bisa membalikan keunggulan juga ya dari defense. Jadi selama mereka bisa melakukan sistem defense yang bagus, rotasi defense dan kesepakatan defense kemana mereka harus membawa mengarahkan pemain-pemain terutama Jalen Richardson ya, itu akan menjadi key points bagi mereka. Ya, let's back to the game. Kuarter keempat, 56 Tangerang Hawks, 55 Pasifik Sesar. Teddy. Safir Alexander 3 angka, Teddy Romadonsyah way off. Challenge yang sangat baik ya dari Jalen Richardson. Itu pentingnya sebuah challenge. Ya, dia tidak give up on plays ya. Betul. Dari posisi yang cukup jauh ya sebenarnya dia mengejar. Wiki Septano 3 angka, way off. Nice. Xavier Alexander dia seperti tidak melakukan box out ya. Betul. Itu bisa dibilang tuh kalau anak Tarkam tuh ngomongnya nonton bola tuh. Oh, ada foul kepada Gigi dari Stephen Hurt. Iya. Ya, Aven menjadi pemain ketiga bagi anak-anak Pasifik yang sudah menciptakan double digit poin. Jalen Richardson 19 poin, Stephen Hurt 11 poin, dan Aven 12 poin. Ini sebuah tanda yang bagus bagi Pasifik menurut saya. Kemarin ada Dava 16 poin, kali ini Aven ya. 12 poin.
kita lihat Ivan 12 poin dan Dava pun 9 poin. Dan Betul. itu kombinasi dari lokal yang cukup baik ya dari Pasifik. Ya, sedangkan dari kubu Hawks sejauh ini masih dipimpin oleh Gigi dengan 19 poin dan Xavier Alexander dengan 11 poin. Dari sisi pemain lokal kita lihat Danny Ray 7 poin dan juga Andreas Christian Vieri 6 poin. Ya. Jadi kita lihat apakah di mana waktunya Andreas Christian Vieri akan kembali dimasukkan ke dalam lapangan ya. Dan baru saja Stephen Hurt memberikan 2 poin pertamanya di kuarter keempat bagi Pasifik Sesal Surabaya. Ini bisa dibilang hotspotnya seorang Stephen Hurt di Ya. area mid-range sejauh ini. Betul. Sebenarnya dengan posisi saat ini Tangerang Hawks bermain tanpa Besovic ya, itu harusnya tidak boleh terjadi ya. Setuju karena pemain lokal harusnya bisa menjaga dari luar juga gitu. Balas dari Gigi, kembali tie game. Sepertinya menggunakan zone defense ya. Aven, 3 poin ketiga. Berbahaya. Belum berhasil, nice box out dari Leo Effendi pada Stephen Hurt yang hampir bermain penuh. pada good kali ini. pass. Nice pass. Good pass. Gigi. To Leo. Itulah gunanya seorang big man yang harus rim run. Ya, Karena dia lari langsung aja ke bawah ring. Nanti Betul. biar guard-guardnya yang akan memberikan dia bola matang istilahnya. betul. Wiki Septano, 3 angka. Way off. Ya, challenge yang cukup baik ya dari Teddy ya. Ya, seperti kehilangan tempo anak-anak Pasifik Sesal Surabaya di awal kuarter keempat ini. Oh. Gigi, nice fake. And one. Ah, No. Saya tidak melihat nama Gregory Wo yang bermain pada pertandingan kali ini. ya Dan betul. dia tampaknya juga tidak pakai jersey di samping lapangan ya. Hanya memakai shooting shirt. Ini juga iya. kita harus menanyakan kepada Ais ya, bisa dibilang. Ais. Di pinggir lapangan. Bagaimana update dari kondisi Greg Greg ya. Karena kita tahu dia juga merupakan key players ya dari Pasifik ya. Pemain terbaik menurut saya bagi Pasifik di musim lalu ya. Ya. Pemain asal Sidoarjo, pemain yang boleh dibilang juga sudah cukup matang di IBL bersama Ya. Pasifik. Ini saya benar-benar tertarik dengan komposisi pemain Tangerang Hawks di saat Gigi bersama Xavier Alexander bermain Iya. bersamaan ya. Betul. Karena itu akan menjadi sangat eksplosif ya. Malah menurut saya lebih hidup sih. Selama mereka bisa menjalankan defense yang bagus, itu akan cepat sekali nih mencapai depannya. Kita lihat tadi bahkan seorang Leo Effendi rim run dia yang bisa lebih cepat dari guard-guard Pasifik ya. Ya. 59-62 kali 3 poin berjarak sejauh ini. Biggest lead of the game bagi Tangerang Hawks adalah 4 poin. Ya, betul. Kita lihat zone defense kembali. Betul. Oh tidak, sepertinya man-to-man defense ya. Nice to main game. Stephen Hurt, easy to Stephen Hurt. Ini to main game kalau antar dua pemain ini sih sejauh ini sangat baik Ya. bagi Pasifik. Xavier Alexander pull up, nice block dari Aven, sayang sekali. Sebuah block shot yang tidak diakhiri dengan baik oleh anak-anak Pasifik Sesal Surabaya. Sedikit ada trash talk. Ya, Xavier Alexander seperti meminta foul ya ke Iya. referee ya. Cuman referee memiliki pandangan yang berbeda. Betul. Referee Suara Yoga Sangara didapuk sebagai kru chief pada pertandingan sore hari ini. Satu 62. Danny Ray. Kita lihat seperti ada bunyi buzzer Shot clock, ya. shot clock ya. Itu sebenarnya bisa mengganggu konsentrasi ya. Betul. Terdistraksi bisa dibilang. Ya. Stephen Hart, Jalen Kembali Jackson. zone defense dari Tangerang Hawks. Ada foul dari Leo Effendi. Ya, rotasi yang cukup baik sebenarnya dari anak-anak Tangerang Hawks untuk meminimalisir bola tuh ke tangan seorang Stephen Hurt ya. Tapi sayang di terakhir posisi Leo tuh harusnya jangan sampai di belakangnya
Stephen Hurt ya, dia harus melakukan fronting karena di belakangnya Leo tuh udah ada pemain yang siap untuk membantu kalau Betul. misalkan di lob. Ada Teddy Ya. bilang ya. Betul. Christian Yuda. Aven. Berbahaya. Ricky Septano. Hampir. Aven. Ditanjak saja oleh Aven. Good In and defense, out. ya. Sentuhan terakhir dari Xavier sayang Alexander. Good defense dari Danny Ray sebenarnya memaksa Pacific Cesar untuk sedikit memaksa ya. Betul. Shootnya ya. Good challenge. Stephen Hurt. Lepas. 10 detik. Masih mampu diselamatkan oleh anak-anak Pasifik. Wide open shot. Christian Yuda belum berhasil. Jalen Richardson block dari Xavier Alexander. Tapi Call foul. call sebagai foul. Kita harus sama-sama melihat ini ya. Kita lihat apakah terjadi sentuhan atau foul. Sepertinya mungkin badannya ya yang Betul, dianggap sebagai foul. Karena Ya. saya lihat tangannya sih itu clean ya sepertinya Ya. ya. Ke arah bola. Ya memang once again ya kalau ngambil challenge dari belakang tuh sedikit tricky ya, Iya, Rizky betul, ya. Iya, betul. Apalagi dari sudut pandang wasit yang ada di depan Iya. pemain yang kita coba blok dari belakang gitu ya. Dan yang semakin membuat dilema dari coach ya, karena foul itu tidak bisa di-challenge Betul, kalau di betul. IBL. Betul. Jadi ya kita harus menerima apapun keputusan foul dari Iya. wasit. Dan wasit pun sepertinya sepanjang sepengetahuan saya, mereka juga tidak bisa mereview call mereka sendiri. Betul. Jika itu dalam kategori foul or not foul. Ya, hanya bisa mengubah mungkin Iya. tire-nya aja, unsportsman atau tidak. Ya itu mungkin Ya. bisa di-upgrade, atau kalau misalkan shot clock violation, out of bound, itu semua bisa di review. 61-62. Ini apapun call-nya akan mempengaruhi pertandingan pada sore hari ini. Betul sekali. karena Overtime kita tahu- potential. bisa. Akan sangat seru kayak kalau sampai overtime ya. Betul, ini akan menjadi overtime pertama di IBL 2024. Tapi saya rasa kalau misalkan sampai overtime, saya cukup yakin Pacific pasti tidak mau sampai overtime. Betul. Karena ini udah back to back game mereka. Betul, secara fatigue ya. Tangerang Hawks masih fresh mereka. Kadang challenge-nya selain back to back games, nantinya di 2 hari ke depan mereka akan melakukan traveling Ya, betul. ke away ya, bisa dibilang. Ini akan menjadi tantangan bagi semua tim di format yang baru ini, Ya. home away games. Saya rasa ini menjadi PR yang cukup besar ya untuk semua tim medis, tim Betul. recovery staff dari masing-masing tim di IBL, karena terbang itu ini loh, itu bisa bikin capek lah gitu. Betul. Karena kita harus datang lebih awal. Ya, betul. Secara recovery tentunya ya pemain-pemain juga masih pada capek, bisa betul, dibilang. betul. Let's get to the game. Pacific membalikan keadaan kembali 63-62. Bahaya. Stop and go yang sangat baik dari JJ. Xavier Alexander. Gerakan yang begitu Iya. sulit. 1 detik. JJ gagal. Kena ring. Xavier blok. Blok. Ada foul dari Aven. Sayang sekali. Sayang sekali Aven. Sebenarnya dia Nggak perlu juga. Tidak perlu, dia hanya cukup hands up aja. Ada Stephen Hurt di belakang dia yang udah siap untuk memblok ya. Skor masih sangat ketat ya. Apapun bisa terjadi ini. Ya, Besovic sepertinya masuk ke lapangan menggantikan Gigi berbarengan bersama Andreas Christian Vieri sepertinya ya. Betul. Sejauh ini sudah 2 kali 3 point Andreas Christian Vieri. Kita lihat apakah akan menambah pundi-pundi poin. Betul. Dan sejauh ini memang Gabu pun belum tune in, bisa Ya, dibilang. betul. That's why pasti akan lebih memilih ke Andreas Christian Vieri karena dia yang sudah 2 kali 3 point. Gabu pun masih 0 dari 5 ya field Betul. goal-nya ya. Masih mungkin
dia masih mencari touch-nya bersama Touch-nya, ya. dengan menggunakan jersey baru ya. Padahal di preseason tadi kita sempat ngobrol, Gabu cukup cun-in juga ya. Bagus. Dalam beberapa sparring-sparringnya Tangerang Hawks dia cukup oke itu 3 point. Ada zone defense dari anak-anak Hawks dengan hadirnya Besovic di lapangan. Stephen Hurt, Ya. 3 angka. Oh, baik Block sekali. dari Xavier Alexander, nice defense. Ada unsportsmanlike Apakah itu foul. sebuah Unsportsmanlike foul. Masih kita tunggu keputusan dari referee. Iya. Oh iya, betul. itu sepertinya foul yang tidak ke arah bola ya. Iya, tendensinya Ya. udah pengen cepet-cepet cari foul aja. Iya, dia sebenarnya sih itu maksudnya untuk mencegah agar mendapatkan fast break points ya. Tapi kita tahu di rules-nya ada clear path foul Betul. seperti itu. Jadi foul yang tidak ke arah bola itu Betul. juga dikategorikan unsportsmanlike foul. Ya karena itu kalau di 5 tahun lalu mungkin masih bisa di Masih bisa reguler ya, Reguler ya. foul ya. Cuman kalau sekarang sudah tidak bisa. Justru sangat merugikan kalau menurut saya karena ini Iya. 2 free throw plus possession. Betul. Jadi boleh dibilang 5 point potential ya Betul. gitu, dalam satu possession. Ya karena pemain yang di foul itu dianggap memiliki advantage untuk Ya. menciptakan poin Ya, di betul. sequence sebelumnya ya. Sayang sekali. Ini free throw menjadi PR bagi Coach Joko ya, 16 dari 26. Ini akan menjadi Iya, betul. bumerang bagi Tangerang Hawks jika di game kali ini mereka gagal mendapatkan kemenangan. Ya. Karena jumlah free throw yang cukup banyak sejauh ini. Masih 65% ya. Ya. Dan Pacific hanya mendapatkan 12 free throw sejauh ini. Iya. Danny Ray. Wide open shot. Teddy. Romadonsia. Big three from Teddy. Romadonsia. 68-63. Biggest lead of the game untuk Tangerang Hawks. Baik sekali Danny Ray tadi ya, dia melakukan drive ke middle dan dia mencoba passing kepada Besovic, tapi ternyata defense yang cukup bagus dari Pacific. Dibalas. Belum berhasil. Usaha dari Dava. Jalen Richardson yang cukup quiet sejauh ini di second half. Second half ya, betul. Sepertinya defense skema defense dari Tangerang Hawks untuk Jalen Richardson cukup berhasil ya di second half ini. Betul, menaruh seorang Xavier Alexander tadi kepada seorang Jalen Richardson. Baru saja tembakan 3 angka dari Aven gagal. Sedikit Kita menurunkan lihat, tempo. ya, seorang Xavier Alexander ya bermain sangat tenang. Baik sekali. To main to game, ya. X-Men to Nemanja Besovic, dan timeout diambil oleh Pacific Surabaya setelah rentetan poin demi poin dari anak-anak Tangerang Hawks basketball Rizky Effendi. Pick and roll one on one itu boleh dibilang. Itu seperti diajarin how to run the pick and roll dari seorang Xavier Alexander ya. Kita lihat bagaimana eksekusi pick and roll antara Nemanja Besovic, dia melakukan screen yang sangat baik ya, nyangkut, dan seorang Xavier Alexander juga tidak terburu-buru untuk melakukan layup. Dia melihat ada seorang Besovic yang lebih open untuk melakukan layup yang lebih mudah dari bawah ring ya, kita lihat. Ya ini Baik sekali. Ya, defense adjustment yang sangat krusial ya dari Coach Joko. Memulai kuarter ketiga dengan sangat baik, mengakhiri kuarter ketiga walaupun tadi dengan free throw tapi dengan keunggulan 1 poin. Ya. Kali ini di running 5 menit pertama di kuarter keempat, mereka tampil justru sangat lebih baik lagi menurut saya dibandingkan kuarter ketiga tadi, Rizky. Ini cukup menarik, saya melihat ada triple double watch ya dari seorang Xavier Alexander. Betul. 14 points, 13 rebound. Wow, 13 rebound dan sudah 7 assist ya. Emang levelnya luar biasa ya pemain satu ini ya. Seperti terlihat steady, tidak flashy gitu, tapi luar biasa ya kita lihat statistiknya. Yang saya lebih suka lagi adalah sejauh ini Coach Joko ini bisa mengeluarkan seorang Nemanja Besovic dari dari sesuatu yang gak bisa dia keluarkan di first half tadi. Ya, betul sekali. Dan itu juga hasil dari defense anak-anak Tangerang Hawks yang akhirnya bisa membuat mereka running dan akhirnya mereka scramble dalam hal defense. Akhirnya Besovic selalu dijaga sama pemain yang bukan yang seharusnya menjaga. Betul. Jalen Johnson 3 angka. Bahaya. Belum berhasil.
cukup quiet Jalen Richardson di pertandingan babak kedua ini antara Hawks berhadapan Pacific. 4 menit tersisa, hanya mencoba mengatur ritme saja seorang Xavier Alexander. To main game kembali. Pull up, Xavier Baik sekali. Alexander. Luar biasa tenang. Wow, Ice cold. wow. Ini pemain-pemain kayak gini akan sangat berguna di crunch time Ya, betul. di musim ini bagi Hawks. Kembali dengan skema zone defense ya. Sayang sekali tadi lepas. Pegangan bola dari Dava. Christian Yuda. Baik sekali defense. Diangkat lurus. Dava. Belum berhasil. Ada sentuhan terakhir dari Xavier Alexander. Defensive sequence yang sangat baik dari Tangerang Hawks. Ya. Sudah, saya hitung-hitung sudah mungkin 4 atau 5 defense Betul. in a row ya. Mereka melakukan sequence baik sequence defense yang sangat baik. Wah, sebuah trik tadi dari Dava. Gagal ya, berbuah turnover ya. Yaitu yang pernah sukses dilakukan oleh Jan Misael di musim lalu. Menjadi game winner ya. Ya. Luar biasa itu. Itu kebetulan saya juga yang bawain tuh. Sisa 2 detik. Itu kepintaran seorang Jan ya. Kita tahu semua kapabilitas dia. Walaupun sekarang sudah pensiun sama Anda juga ya. Di musim yang sama. Betul. Jan Misael Panagan. Ini dengan tempo seperti ini menurut saya sih sangat menguntungkan bagi Hawks ya. Fieri from top of the key. Nice hustle dari Xavier Alexander. Kembali rebound ya. Teddy Romadonsyah lepas, ada sentuhan dari Aven. Ini jelas sebuah kerugian bagi Pacific jika mereka tidak bisa mengambil game ini. Berarti boleh dibilang 2 home mereka nih. 2 home loss ya. Home loss bagi mereka. Menyisakan 11 pertandingan lagi ya di kandang berarti. Ya, betul. Bagi Pacific. Teddy seperti terpaksa ya melakukan 3 point karena shot clock sudah mau habis juga. Ya, pergantian yang cukup menarik memasukkan Yonatan di saat-saat bisa dibilang nih membutuhkan pemain yang lagi hot nih. Ya, Aven yang justru yang ditarik keluar ya. Iya, betul. Itu keputusan yang cukup menarik juga. Kita lihat apakah berbuah hasil. Yonatan. Baru saja saya bilang kepada Rizky Effendi. Iya. Ini pemain yang boleh dibilang sudah tidak bermain lama nih. Ya, kakinya udah dingin mungkin ya. Iya. Yonatan Kay langsung turnover. Keputusan yang cukup bisa dipertanyakan dari coach Diki Fredo. Ya, dan dia memasukkan seorang Iqbal Hardianto ya. juga yang sudah tidak bermain dalam beberapa kuarter terakhir. Xavier Alexander 2 menit 30 detik tersisa. 63-72. Baik sekali kombinasi zipper action dengan Spain action. Betul. Ada foul. Sayang sekali. Offensive foul. Betul. Dari Fieri. Ya. Eksekusi yang cukup baik sebenarnya, menghasilkan open shot tapi masih belum maksimal. Persentasenya ya. Ya. Tapi itu udah merupakan tembakan yang mereka cari ya, boleh Betul. dibilang ya. Jadi tidak masalah. Harus quick point anak-anak Pasifik untuk mencari ritme kembali dan momentum. Iqbal, Christian Yuda, Stephen Hurt, Jalen Richardson, pull up, Jalen finally find the spot. Jalen Richardson 65-72 7-point game di under 2 minutes. Water keempat ini Xavier Alexander, Nemanja Besovic. Ya, 2-man game kembali. Mismatch. Easy. Berhasil. Seperti dia lompat gak ya tadi? Ya, bagian apa yang terjadi? saya melihat ankle tadi ya. Di close bagi Pasifik jika seorang Jalen Richardson harus mengalami cedera. Ya, saya selalu benci ya melihat kejadian-kejadian cedera pemain.
Ya saat landing mungkin ya. Sangat unfortunate ya. Aduh. Kita masih melihat bagaimana kejadiannya ya. Kita masih menantikan Jalen Richardson yang masih terkapar di pinggir lapangan. Dan habis ini sekitar 10 menit lagi pertandingan ketiga akan dimulai, big match Ya. antara Satria Muda Pertamina Jakarta yang berhadapan dengan Dewa United Banten di Hall Basket Senayan Jakarta. Dan ini dia Jalen Richardson yang sedikit limping, tampaknya ankle juga ya. Sepertinya ankle. Kadang-kadang kalau ankle kayak gini secara pemulihan recovery berapa lama di sini untuk ya minimal bisa main lagi lah. Tergantung apakah ligamennya itu kena atau tidak. Di antara landingnya nggak pas atau terbentur oleh Stephen Hurt ya. Yang jelas ini big loss jika seorang Jalen Richardson. Betul sekali. Dalam 2 game terakhir ini selalu menjadi pengumpul angka terbanyak ya bagi tim ya. Betul, kemarin 20 poin, hari ini 23 poin Jalen Richardson. Ricky Septano, Stephen Hurt, 3 angka, belum berhasil. Ya. Ini tembakan-tembakan yang udah bisa dibilang Desperate ya. Boleh dibilang desperate shot lah itu. Mereka emang membutuhkan 3 point di momen itu. Dan saya rasa jika di sini Tangerang Hawks bisa poin, sepertinya sulit ya? Iya, sulit. Dava. Saya rasa Tangerang Hawks hanya membutuhkan 1 defensive stop untuk menyelesaikan pertandingan. Stephen Hurt, Kamani Johnson, Dava, 3 angka from top of the key, belum berhasil. Ya, I think game is over. Ya, foul dari Ricky Septano. Ini akan menjadi kekalahan kedua secara beruntun bagi Pacific Cesar Surabaya. Ini bukan hal yang bagus bagi mereka karena mereka kalah 2 kali beruntun di kandangnya. Betul sekali. Sedangkan ini permulaan yang baik bagi Tangerang Hawks walaupun memulai pertandingan dengan cukup lambat tadi. Cukup lambat, sangat lambat boleh dibilang. Mereka memulai quarter 1 dengan tertinggal 10-0 dan juga 8 turnover dalam 1 quarter ya. Di quarter 1 ya. Jadi dan so far sampai saat ini mereka hanya baru 13. Berarti jadi hanya mereka, 5. Ya, 5 turnover dalam quarter 2, 3, 4. Dan itu harusnya bisa lebih di bawah 10 berarti kalau di quarter pertama mereka bisa lebih menjaga bola ya. 75-65. 1 poin tambahan akan mengunci kemenangan Tangerang Hawks di pertandingan pertamanya musim ini. Dan time out diambil oleh Coach Diki Fredo Pratama. Kita melihat peran seorang Xavier Alexander ya. Baik offense maupun defense. Karena dia sudah melakukan 17 rebound. Wow. Di offense dia melakukan 16 poin dan 7 assist. Itu menurut saya itu luar biasa ya. Seorang pemain senior ya. Seumuran dengan saya itu dia 35. Dan saya sudah di meja reporter. saya sebenarnya nggak mau ngingetin umur. Cuma Anda yang ngingetin saya lepas tangan kalau itu. Di situ itu luar biasa lah. Saya melihat bagaimana dia bisa memanfaatkan apapun yang dia punya saat ini. Betul. Dan itu luar biasa. Dia boleh dibilang cepat, tidak terlalu cepat. Lompat tinggi juga tidak terlalu tinggi lompatnya. Tapi apapun yang ada yang dimiliki oleh dia itu benar-benar bisa dimanfaatkan. 35 tahun dan secara rataan poin ini dan rebound boleh dibilang seperti tidak 35 tahun. Betul sekali. Dan dia sudah bermain 27 menit. Wow. 27 menit 50 detik dan itu berarti masih bisa capai 28 menit ya mungkin. Ya harapan saya sih untuk semua pemain ya, apalagi yang umurnya di atas 35 untuk menjaga stamina bisa dibilang ya, karena ini it's a long season. Ya, betul sekali. Apalagi it's a long and boleh dibilang tiring season ya. Betul. Karena harus berpindah-pindah kota terus. Mungkin dalam 3 hari dia akan bermain di berapa kota itu bisa. Ya. Stephen Hurt, easy. Ya. Quick two. Quick two. Ini juga sebenarnya
penampilan yang baik ya sebenarnya dari seorang Stephen Hurt ya. Betul. Double-double juga 15 poin, 10 rebound, bermain selama 36 menit. Jelas ini akan menjadi PR bagi coach Dicky Fredo bagaimana jika nantinya seorang Jalen Richardson di game berikutnya tidak bisa bermain. Karena sejauh ini dengan tidak adanya Jalen ini ia hanya memanfaatkan seorang Aven, Dava, dan juga seorang Stephen Hurt di posisi offense mereka ya. Ya, betul. Seorang Stephen Hurt ini dalam 2 game pertama sudah mencetak 2 double-double ya. Betul. Jadi itu luar biasa. Dan di game hari ini juga dia sebenarnya mencetak 7 assist. Itu cukup baik ya untuk seorang big man ya. Untuk seorang center. Jadi dia emang benar-benar dibutuhkan dari Pacific ini. 30 menit tersisa, hanya menunggu waktu saja bagi Tangerang Hawks untuk merebut kemenangan pertamanya musim ini. 3 angka Iqbal belum berhasil. Dava andalan belum berhasil juga. Saya kira harusnya lebih mencari 3 poin ya. Ini foul yang menurut saya sih tidak perlu dari Dava Doifulo. 77-67 unsportsmanlike foul diberikan pada Dava karena memang tadi sudah dalam posisi advantage on Danny Ray. Ya, Danny Ray jika berhasil memasukkan 2 poin ini akan finish dengan 9 poin dan 6 rebound. Bermain selama 25 menit. Dan seingat saya ini 7 poin ini semua dimasukkan di kuarter ketiga ya. Betul. Tapi dan ini saya mengikuti perkembangannya, ini memang evolusi secara mentality ini cukup bagus ya. Bagus sekali. Maksudnya di musim pertama Tangerang Hawks dia sudah membuktikan bahwa dia bisa menjadi pemain utama. Ya, dia menjadi top skor. 2 season pertama dia sama-sama menjadi top skor di Tangerang Hawks. Betul. Itulah efek dari kesempatannya. Karena di Prawira mungkin dia mendapatkan kesempatan yang kurang banyak ya. Betul. Dan margin of error-nya juga tidak terlalu besar. Sementara di Tangerang Hawks dia mendapatkan kesempatan yang cukup besar gitu. Betul. Jadi even dia melakukan kesalahan 1-2 kali, tapi dia tetap masih dibutuhkan di dalam lapangan. Jadi memang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Danny Ray. Ya itu kadang-kadang kalau kita memang keluar dari zona nyaman ya bisa menemukan betul sekali. Suatu hal yang kita nggak pernah dapatkan sebelumnya ya Rizky ya. Betul sekali. Ya, masih ada free throw, Xavier Alexander. Baik sekali, wow. Big stats untuk The X-Men. 19 poin, 17 rebound, dan 7 assist. Ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa bagi X-Men ya. Bisa dibilang di pertandingan pertamanya di IBL. Wow, 20 poin, 17 rebound. Tampaknya sudah akan dilepas. Turnover dari Stephen. Diulang. Saya kira turnover. Iya. Ya, 10 detik tersisa tampaknya sudah dilepas oleh anak-anak Pacific Sesal Surabaya. Dan demikian berakhirlah sudah pertandingan kedua di hari ini, di mana Pacific Sesal Surabaya kembali menelan kekalahan kedua secara beruntun di awal musim ini. Dan untuk Tangerang Hawks berhasil mencuri kemenangan penting di laga tandangnya pertama di IBL 2024. Congratulations Tangerang Hawks dan respect untuk Pacific Sesal Surabaya. Rizky, ulasan Anda sedikit di pertandingan kedua hari ini. Benar-benar defense dari Tangerang Hawks itu memberikan kemenangan bagi mereka ya, karena defense yang rapat dimulai dari kuarter 3 itu benar-benar membalikan keadaan, membalikan momentum, dan momentum tersebut bisa dijaga dengan cukup baik sampai akhir pertandingan. Dan itu tidak lepas dari kejeniusan seorang Xavier Alexander ya. Kita lihat dengan statistik 21 poin, 17 rebound, dan 7 assist. Dan menurut saya clear player of the game pasti Xavier Alexander. Ya, kredit juga untuk Coach Joko Endratmo yang melakukan adjustment defense yang sangat baik di awal kuarter 3 dan membuat secara momentum nih Tangerang Hawks sudah memegang sebenarnya dari awal kuarter ketiga tadi. Betul sekali. Dan itu memberikan efek juga kepada Jalen Richardson. Dia seperti kehilangan kepercayaan diri di second half ya. Dan saya sangat berharap dia tidak terjadi cedera yang parah karena his game is very entertaining ya kalau menurut saya ya.